بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Surah TV yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari ini di arena daurah syariah bagi para da'i dan khutbah, para khatib yang diselenggarakan oleh Atas Agama Saudi Arabia. Kami ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting dari ringkasan materi yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Saleh Sindi dalam materi beliau itu Usul Aqaid Diniyah, pokok-pokok dasar akidah dalam agama Islam. Beliau melanjutkan pembahasan pada materi yang pada hari yang sebelumnya, yaitu dimulai dengan penjelasan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam. Bahwa Allah berbicara, berbicara kapan ia kehendaki, dengan siapa Allah kehendaki dan bagaimana yang Allah kehendaki. Allah bicara sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala azalan wa abadan, baik sebelumnya maupun nanti pada hari kiamat, dan Allah akan bicara kepada hamba-hamba yang beriman dan juga berbicara kepada sebagian para anbiya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kalamallahu. Demikian para rasul, ada yang Allah utamakan di antara sebagiannya, di antara mereka ada yang Allah bicara kepadanya. Demikian pula Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallama Musa taklima, di mana Allah bicara kepada Nabi Musa dengan pembicaraan yang sangat sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi karena ada keyakinan yang dibangun oleh orang-orang para ahli kalam mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah SWT. Di mana keyakinan yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah SWT akan membawa konsekuensi yang sangat berfatal dalam keimanan seseorang. Apabila Al-Quran itu bukan kalam Allah SWT, berarti Al-Quran itu tidak perlu ditaati, tidak perlu dipercayai, dan tidak perlu untuk diimani, karena dia bukanlah kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih fatal lagi apa yang dilakukan oleh sebagian orang, meyakini bahwa Al-Quran itu perlu direvisi dan dirubah. Ini jelas sebuah keyakinan yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Keselamatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Hukumnya berlaku untuk sepanjang masa sampai datang hari kiamat. Ini di antara konsekuensi yang akan timbul ketika orang meyakini Al-Quran itu bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau membahas tentang bagaimana tahqiqut tauhid, ibadah, bagaimana kita melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini mengesahkan Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan terpenting dalam sangat mencapai tingkat yang terbaik dalam beribadah kepada Allah adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah SWT. Merupakan salah satu jalan yang sangat mendukung, memudahkan, dan memberikan motivasi yang luar biasa bila kita mengenal makna dari nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam menyempurnakan tauhid ada beberapa tingkatan. Yang pertama, aslut tauhid, yaitu dasar pondasi keimanan kita sebagai seorang muslim, yang dimana seseorang keluar dari agama kufur dan menjadi seorang beriman yang dianggap sebagai muslim, itu dan mengucapkan kalimat syahadat, meyakini Allah satu-satu yang berhak untuk diibadati, dan meyakini segala yang diibadati oleh Allah adalah merupakan ibadah yang batil, ibadah yang keliru, dan perbuatan kesyirikan yang perlu ditinggalkan. Kemudian melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, yaitu ya'mul bi syai'in min ibadah, melakukan salah satu dari ibadah, membuktikan bahwa dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat kedua dalam menyempurnakan tauhid adalah tingkat tauhid al-kamil al-wajib, menyempurnakan keimanan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi hal-hal yang merupakan dosa-dosa besar, dan itu merupakan bagian dari iman al-kamil al-wajib yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia sebagai seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna yang diwajibkan untuk dimiliki oleh dia agar dia terselamatkan dari azab neraka pada hari akhirat. Nah, dengan melaksanakan segala hal yang diwajibkan, meninggalkan segala hal yang diharamkan, menjauhi berbagai macam bentuk bid'ah, nah itulah salah satu cara untuk meningkatkan nilai-nilai ketauhidan kita dan keimanan kita kepada Allah SWT, yang disebut dengan tingkat al-kamil al-wajib. Kemudian ada lagi nama tingkat al-mustahab, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat baik, sempurna dari segi yang paling terbaik dari keimanan adalah di samping telah melaksanakan hal-hal yang wajib, melanjutkan dengan hal-hal yang mustahabat, amal-amal tatawwu, amal-amal sunnah. Kemudian juga menjauhi
hal-hal yang makruhat setelah dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan perkara-perkara mubah yang fudul, yang berlebih-lebihan atau sesuatu yang tidak memberikan kontribusi untuk amal akhiratnya. Konsekuensi ini dalam di dunia disebut hukumnya adalah orang-orang yang memiliki asul iman, al-iman al-kamil al-wajib dan iman al-kamil al-mustahab. Sebagian ulama menjadikan dalil dalam untuk tingkatan keimanan yang tiga ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasna al-kitaba allati nastafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiquna bil khairat." Kemudian kami berikan catatan amal-amal hamba kami, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, yaitu orang yang memiliki asul iman namun mereka melanggar beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum muqtasidun, orang-orang yang sempurna iman kamil al-wajib. Kemudian wasabiquna bil khairat adalah orang-orang yang memiliki iman yang terbaik. Di akhir kala, orang-orang yang memiliki asul iman membuatnya tidak kekal di dalam neraka. Jika dia memasuki neraka, dia tidak kekal di neraka. Itu bagi orang yang memiliki asul iman. Adapun orang yang memiliki iman al-kamil al-wajib, maka dia adalah orang yang tidak masuk neraka. Dia adalah orang yang tidak akan masuk neraka, tapi dia adalah orang-orang langsung masuk surga. Orang yang memiliki iman al-kamil al-mustahab, dia adalah orang-orang yang pertama-tama masuk surga, mendahului orang-orang yang memiliki iman al-kamil al-wajib, dan mereka adalah bertempat di surga di tempat yang paling tinggi. Itulah perbedaan kedudukan antara tiga posisi dari tingkat keimanan tersebut. Kemudian setelah itu membahas tentang keimanan kepada nubuah para rasul. Dalam beriman kepada rasul, nubuah para rasul dan para nabi, yaitu pertama meyakini keimanan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenabian itu adalah atas pilihan Allah dan tidak bisa diupayakan oleh manusia untuk mencapai kenabian tersebut. Yang kedua adalah bahwa mereka sebelum diangkat menjadi nabi, mereka adalah orang-orang terbaik dalam sejarah kehidupan mereka dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela dalam kehidupan mereka, dan mereka adalah orang terbaik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia untuk menjadi tauladan dan menjadi nabi di tengah umat manusia. Kemudian mereka adalah orang paling sempurna dari sisi amalan dan ilmu mereka. Yang perlu kita yakini bahwa mereka adalah orang paling sempurna dalam ilmu dan keyakinan mereka. Kemudian mereka adalah orang-orang yang terjamin selamat dari segala kesalahan, dosa. Ya. Kemudian terakhir adalah kita wajib mentaati dan mengimani mereka. Kemudian tanda-tanda untuk mendukung kebenaran mereka, Allah telah memberikan mereka mukjizat atau ayatul anbiya sebagai bukti-bukti kebenaran apa yang mereka bawa. Disebutkan oleh para ulama bahwa tanda-tanda kenabian, kebenaran di antara kenabian Nabi Muhammad SAW itu lebih dari 3.000 tanda. Dan kemudian disebutkan salah satu contoh adalah di antaranya bukti kebenaran itu adalah yaitu bahwa Nabi kita Muhammad SAW diberikan beberapa ayat-ayat kebenaran. Salah satu contoh umpamanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan tergulingnya Rum, ya, kemudian memberitakan hal-hal yang gaib terjadi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, dikabarkan sebelum terjadi kejadian. Contoh tentang bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Demikian dalam keimanannya Abu Lahab tidak pernah ingin mendustakan Al-Quran. Kalaulah seandainya dia mampu, ya, kalau bukan karena sudah ditakdirkan Allah dan Allah telah memutuskan dia menjadi di neraka, dia tidak bisa mendustakan apa yang telah diturunkan Al-Quran padahal dia masih hidup. Kenapa? Kalau seandainya dia berupaya untuk mendustakan Al-Quran, dia mengatakan beriman, tentu batal apa yang telah turunkan Al-Quran. Tetapi karena Allah yang membuktikan bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, telah memastikan kepastian tentang kehidupan Abu Lahab bahwa dia adalah sebagai seorang penghuni neraka. Maka dia tidak pernah mengatakan dirinya beriman, baik secara dusta, ya, untuk membatalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah tentang dia tidak mampu. Demikian pula beberapa contoh-contoh yang lain, ya, seperti umpamanya bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab yang sangat sempurna, di mana orang-orang Arab berbangga jika dia adalah orang yang memiliki bahasa terbaik, ya, fusahaul Arab. Namun ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah tidak mengatakan itu perkataan dia. Itu ada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah SAW mencari kemuliaan, tentu dia akan nisbahkan perkataan kepada dirinya karena itu perkataan yang sangat sempurna maknanya, lafadznya. Tapi karena Rasulullah SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala kebohongan, ya, selamat dari segala sifat-sifat yang tercela, maka dia tidak pernah mengatakan itu perkataannya. Kalau seandainya Rasulullah mencari kemuliaan di tengah manusia, tentu dia katakan itu perkataannya. Ini salah satu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia berkulah kehidupan beliau. Beliau adalah, kalau seandainya beliau ingin mendapatkan berbagai kesenangan, kemewahan duniawi, tentu beliau akan
dapatkan. Tetapi sebagai bukti keikhlasan beliau bahwa beliau adalah Rasul Allah SWT, tidak memanfaatkan kedudukan ataupun kemewahan duniawi untuk kesenangan keluarga beliau ataupun untuk diri beliau sendiri. Maka di antaranya adalah para nabi itu tidak mencari kesenangan duniawi. Kalau seandainya mereka mencari kesenangan duniawi, tentu menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan keikhlasan. Sehingga para anbiya pun, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna nahnu ma'syarul anbiya la nurith wa la nurath, bahwa kami para nabi itu tidak diwarisi juga tidak mewarisi. Maka ini menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang mencari kemewahan, kesenangan dunia. Berbeda dengan orang-orang yang mengaku-ngaku ya sebagai bukti nabi-nabi palsu, pasti dia memanfaatkan kebohongannya untuk mencari kesenangan duniawi. Ini bukti-bukti di antara bukti-bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebenaran Al-Qur'an yang hukumnya berlaku untuk semua zaman, cocok semua zaman, dan masih banyak lagi tanda-tanda kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu, bagi kaum muslimin hendaknya untuk menyembah, semakin yakinnya keimanannya, kuatnya keimanan mereka, maka para da'i dianjurkan untuk membahas tentang bukti-bukti kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW, atau dikenal dengan istilah al-mu'jizat. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم